Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker hebat. Sahabat apoteker hebat, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua sehat, rezekinya lancar, dan sukses untuk seluruh aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua sahabat apoteker hebat yang telah mendukung Apoteker Hebat Channel, media edukasi tentang obat untuk keluarga. Sahabat apoteker hebat, topik edukasi tentang obat kali ini adalah tips cerdas memilih dan mendapatkan obat. Cerdas memilih obat. Memilih obat ketika sakit perlu mempertimbangkan apakah kondisi penyakitnya bisa diobati dengan tindakan swamedikasi atau harus melakukan pemeriksaan ke dokter. Jika penyakitnya ringan seperti gejala demam, sakit kepala, batuk, pilek, dan lain-lain, maka tindakan swamedikasi bisa menjadi pilihan. Tetapi jika penyakitnya tidak berkurang dalam beberapa hari, atau untuk penyakit yang cukup serius, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Jika tindakan swamedikasi menjadi pilihan sahabat apoteker hebat, maka beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam memilih obat, diantaranya adalah: pertama, apakah obat memang dibutuhkan? Jika iya, maka pilihlah obat yang sudah biasa digunakan sebelumnya untuk gejala penyakit yang sama. Yang kedua, pelajari dengan baik semua informasi obat yang terdapat pada brosur atau kemasannya, mulai dari dosis, kegunaan, aturan pakai, efek samping, kontraindikasi, dan informasi lainnya. Yang ketiga, pastikan tidak punya riwayat alergi sebelumnya terhadap obat yang akan dipilih. Selanjutnya, yang keempat yang perlu diperhatikan, apakah sedang hamil atau merencanakan untuk hamil. Jika iya, maka pilihlah obat yang tidak akan mempengaruhi janin yang dapat menyebabkan cacat pada bayi nantinya. Yang kelima yang perlu diperhatikan, apakah sedang menyusui. Jika iya, pilihlah obat yang tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan pada bayi, sebab beberapa obat dapat masuk ke dalam air susu ibu. Sahabat apoteker hebat, yang keenam yang perlu diperhatikan, apakah sedang melakukan diet? Misalnya minum obat diet atau diet rendah garam atau diet rendah gula. Jika iya, maka pilihlah obat yang tidak akan mempengaruhi khasiat obat. Yang ketujuh yang perlu diperhatikan, apakah sedang menggunakan obat lain? Jika iya, maka pilihlah obat yang tidak akan menyebabkan terjadinya interaksi obat. Yang terakhir yang perlu diperhatikan, apakah obat yang akan digunakan untuk bayi atau balita? Jika iya, maka pilihlah obat yang cara pemberiannya sesuai untuk bayi atau balita. Sahabat apoteker hebat, sebelum kita lanjutkan materi kita, mohon dukungan dari sahabat apoteker hebat semua dengan berikan like, subscribe, komen, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Apoteker Hebat Channel terus berkembang menjadi media edukasi tentang obat untuk keluarga. Terima kasih atas dukungan sahabat apoteker hebat semua. Sahabat apoteker hebat, cerdas mendapatkan obat. Cara mendapatkan obat tergantung kepada tindakan pengobatan yang dilakukan. Jika pilihan pengobatan melakukan tindakan swamedikasi, maka mendapatkan obat bisa di apotik atau toko obat. Perlu diingat,
suami dikasih hanya dapat dilakukan untuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas saja. Sementara itu, jika menggunakan resep dokter, maka mendapatkan obat hanya bisa dilakukan di apotek. Sahabat apoteker hebat, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mendapatkan obat melalui resep dokter, baik itu di apotek, puskesmas, atau rumah sakit. Yang pertama, pastikan kesesuaian nama dan tanggal. Yang kedua, pastikan jenis dan jumlah obat yang diterima. Yang ketiga, pastikan aturan pakai obat sudah dimengerti. Yang keempat, pastikan kemasan obat masih baik atau tidak rusak. Dan yang kelima, yang terakhir, pastikan tanggal kadaluarsa obat jika pada obat tersebut ada tercantum kadaluarsa obat. Sahabat apoteker hebat, sementara itu jika melakukan suami dikasih dengan obat bebas atau obat bebas terbatas, maka beberapa hal berikut perlu diperhatikan. Yang pertama, komposisi obat, yaitu kandungan zat aktif beserta jumlahnya. Yang kedua, indikasi obat, yaitu efek atau khasiat dari obat. Yang ketiga, dosis atau aturan pakai, yaitu jumlah obat yang digunakan untuk tiap kali pakainya. Yang keempat, efek samping obat, yaitu efek obat yang merugikan atau tidak diharapkan. Yang kelima yang perlu mendapatkan perhatian adalah kontraindikasi obat, yaitu obat yang tidak boleh atau dilarang digunakan karena alasan tertentu. Yang terakhir, kadaluarsa obat, yaitu tanggal yang menyatakan batas terakhir obat boleh digunakan atau diminum. Sahabat apoteker hebat, konsultasikan dengan apoteker jika membutuhkan informasi tentang memilih dan mendapatkan obat. Cerdas memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat akan meningkatkan penggunaan obat rasional dalam keluarga. Keluarga cerdas obat, Indonesia sehat. Semoga materi edukasi tentang tips cerdas memilih dan mendapatkan obat bermanfaat bagi sahabat apoteker hebat semua. Jangan lupa ikuti terus edukasi tentang obat berikutnya hanya di Apoteker Hebat Channel, media edukasi obat untuk keluarga. Jaga niat, jaga semangat, salam apoteker hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.